yang dihina misal kalau kita misalnya penghinaan itu sebenarnya bukan Islam aja, semua mas. Laicity itu bukan sekularisme, bukan. Yang tepat mungkin justru sebenarnya abanganisme. Nah, mereka tidak menunjukkan identitas kesantrian, tidak menunjukkan identitas keagamaan. Laicity itu anti-Islam. Tak dulu. Laicity itu pertama anti gereja, anti Nasrani, anti mayoritas. Menurut saya kesalahan Macron itu satu yang paling mendasar. Dia pidato pakai bahasa Perancis. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Mahmud Shaltut. Beliau doktor bidang hukum internasional, manajemen internasional, dan hubungan internasional dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Tentu saja isu yang akan kita bahas terkait kecaman negara-negara Islam terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita mencoba menggali perspektif lain dari Bapak Mahmud terkait sosok Emmanuel Macron, kondisi politik dalam negeri Prancis dan khususnya hubungan antara pemerintah Prancis dengan masyarakat Muslim di negara tersebut. Seperti apa jelasnya? Mari kita ikuti perbincangannya melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Mahmud Al-Shaltut. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Sudrajat. Pak Mahmud, Siap. saya dan mungkin para pembaca Detikcom ingin sedikit mendapatkan perspektif yang lain mungkin terkait isu Emmanuel Macron dan dunia Islam ini. Beliau yang dianggap telah melukai perasaan 2 miliar umat Islam kalau kata Pak Presiden Jokowi ya. Sebetulnya sebelum masuk situ mungkin Pak Mahmud sebagai doktor hukum internasional dari Sorbonne bisa menjelaskan secara umum kehidupan kaum muslim di Prancis itu seperti apa yang pernah Pak Mahmud alami di sana selama beberapa tahun di sana? Ya, alhamdulillah. Jadi saya kurang lebih 6 tahun di Prancis. Anak saya juga lahir di Paris. Jadi saya menempuh S2 dan S3 di Paris. Istri saya juga orang Prancis S2 dari kan orang Indonesia, Mas. Oh, kirain dapat kegait sana. Iya. Finalis None Jakarta, Mas. Wah, cantik banget dong berarti ya. Alhamdulillah lah. Rezekinya enak soalnya, Mas. Oke, dilanjut Pak Mahmud. Nah ya, jadi biasanya sholat Jumat. Saya biasanya sholat Jumat di Masjid Paris, atau enggak sholat Jumat di KBRI Paris, dan itu nggak ada masalah. Atau enggak kadang misalnya sholat juga di musola kampus, itu juga ada, kecil ya, walaupun nggak besar lah karena itu, tapi kita bisa sholat. Atau enggak misalnya keluar ruangan minta izin sholat juga, sepengetahuan saya sih diperbolehkan. Kalau di kampus itu misalnya angkatan saya banyak mahasiswi yang berjilbab banyak. Jadi sebenarnya tentang persekusi macam-macam, menurut saya ya, pengalaman saya tidak seperti itu. Pengenaan jilbab itu bukannya dilarang di sana sejak tahun berapa itu? 92 kalau nggak salah itu? Nggak betul ya itu faktanya? Enggak ada. Enggak betul. Bisa kok, bisa dilihat lah. Misalnya kalau nggak usah jauh-jauh lah, jalan-jalan di Champs-Élysées, lihat aja misalnya orang-orang yang jalan pakai jilbab macam-macam. Nah, alhamdulillah lah, kami tidak pernah mengalami semacam intimidasi macam-macam karena kita Muslim itu, alhamdulillah kami pribadi dan keluarga nggak pernah ngalamin itu. Istri saya ibu mertua misalnya jemput anak saya di crash
sama Al-Gardiri tempat penitipan anak. Nah, itu juga pakai jilbab, ya ketemu gurunya macam-macam. Nah, tapi yang menarik, ini ada catatan menarik. Kalau PNS ya atau ASN, karena mereka terpaku dengan lalu adalah ICT, kemudian tidak boleh misalnya menggunakan atribut-atribut agama, termasuk jangankan jilbab, kipa ini, yang kipa Yahudi, yang ini, Oh, yang muncul di situ. kipa mungkin terlalu mencolok ya. Kalau anting salib, Mas Sudrajat ya, anting salib aja pun nggak boleh. Kalau Nasrani pakai itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan padahal artinya simbol-simbol agama di ruang publik oleh para istilahnya pejabat negara itu tidak hanya diberlakukan kepada kaum muslim, terlebih umat beragama lain pun dilarang gitu ya. Sepanjang dia sebagai aparatur negara atau pejabat publik. Betul. Nah, lebih spesifiknya begini, Mas. Pada saat dia melakukan pelayanan publik. Nah, kalau hubungan antar umat beragamanya sendiri seperti apa di sana? Antara Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan Nasrani seperti itu? Alhamdulillah hubungannya baik-baik saja. Menurut saya, bahkan saya menemukan, ya saya pikir seperti saudara, itu justru dari non-Muslim. Kami tinggal di dekat namanya Kartie Butsomong. Butsomong itu di Paris 19. Nah, itu adalah perkampungan Yahudi, Mas. Jadi turun ke bawah apartemen itu, kita ke kanan gitu, keluar, itu sudah ada sinagog Yahudi. Dan itu banyak orang-orang Yahudi. Dan kemudian kayak misalnya kalau toko halal macam-macam itu kan karena kosher itu juga sama, mereka makan kan selalu yang disembelih dengan nama Allah lah, walaupun nggak tahu namanya Elohim atau apa. Jadi mereka ritualnya hampir mirip seperti kita. Termasuk misalnya ngingetin itu nggak halal. Nah itu orang-orang Yahudi itu, Mas. Misalnya kamu beli itu nggak halal loh. Oh iya, kita balikin. Kita nggak, namanya Islam. Nah itu terus misalnya yang membantu nerjemahin, yang ngoreksi tesis saya Yahudi, tetangga di atas tempat tinggal kami di lantai paling atas itu. Pak Mahmud, kalau masalah apa? Kalau pengalaman personalnya demikian indah, tapi kemudian kenapa ada orang, ada pihak yang juga tidak mau atau mungkin tidak bisa memahami ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu dengan membuat karikatur Nabi Muhammad. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini, Pak Mahmud punya penjelasan nggak? Kenapa dia berkali-kali mau melakukan itu? Bisa. Nah, pertama yang harus dipahami, Charlie Hebdo ini dia memang tabloid ya atau apa. Saya sendiri selama di Prancis nggak pernah baca gitu Charlie Hebdo. Karena tidak menarik. Pertama bukan bidang saya, terus kemudian saya tidak terlalu suka seperti itu. Guyonan satirik itu nggak enak. Kenapa? Karena ya ini ngomong tentang guyon ya, Mas, guyon. Guyon itu menjadi enak kalau kita hidup tercukupi, makan kenyang, kerja enak, macam-macam. Kita guyon macam-macam itu kan enak. Pada saat misalnya kami dulu kuliah sudah susah macam-macam, terus baca Charlie Hebdo, yang guyonannya menurut kami itu tidak lucu. Sarkas. Itu kan sarkas. Kasar atau gimana? Dia tuh masuknya media kuning atau media serius? Media serius guyon. Serius guyon. Guyon serius. Guyonnya serius dan tidak ngenakinnya juga serius gitu. Iya, serius guyon. Misalnya nanti saya tunjukin misalnya bagaimana misalnya yang dihina, misalnya kalau kita misalnya penghinaan, itu sebenarnya bukan Islam aja, semua, Mas. Semua. Oke, Pak Mahmud, sebelum masuk ke situ, tadi kita sudah cerita hubungan personal Pak Mahmud, pengalaman dalam kehidupan keseharian, masuk ke Charlie Hebdo. Nah sekarang, kenapa seorang Samuel Paty, Samuel Paty itu, yang guru itu, apa dia nggak paham juga apa yang tidak disenangi oleh kaum muslimin, orang muslim, bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu kan pantang betul ya di kita betul. Untuk digambar, tapi dia malah meminta para muridnya sehingga ada yang marah. Nggak, Mas?
Boleh, silakan. Nah, ini kronologis. Yang atas ini nanti linknya saya kirimkan ke Mas Sudrajat. Ya. Nah, mulai dari tanggal 1 yang kebalik. Di sini ya. Ya. Kebalik. Ini nih, tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu adalah pada saat si Charlie Hebdo menerbitkan pertama. Nah, berita awal itu nggak terlalu rame sebenarnya terkait si Charlie Hebdo. Nah, kemudian menjadi ramai pada saat tanggal 25, Mas. Oh, udah ada jeda sekitar 3 mingguan malah lebih ya? Ya, tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September ini terjadi kasus penusukan teror di kantor lamanya Charlie Hebdo. Jadi kantor lamanya Charlie Hebdo. Nah, di mana di situ ada 2 orang terluka berat. Oke. Nah, pada saat ini juga, pada saat tanggal 25 ini, yang menarik, ini imam Masjid Paris, terus juga Ketua Dewan Masjid Prancis, langsung aware nih. Ini akan meledak ya, akan jadi isu politiknya. Betul, bakal meledak. Wah, ini nggak beres nih, karena serangannya langsung Charlie Hebdo, terus mereka mungkin melakukan kajian macam-macam, karena fokusnya nggak di situ sebenarnya. Pada saat kemarin itu fokusnya di COVID, Mas. Pada saat tanggal 25 ini terjadi, yang menarik, yang pertama kali mengutuk itu justru dari Imam Masjid Prancis, Mas. Dewan Masjid Prancis itu mengutuk terjadinya penusukan terhadap teror lah, terhadap orang random ini, Mas, di jalan nggak jelas, ditusuk gitu aja. Terus kemudian yang langkah strategis menurut saya adalah mereka bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tahun 20 September, di mana pada pertemuan tersebut tukar-menukar pemikiran terkait inisiatif penyusunan undang-undang yang mengatur tentang anti-separatisme dan perjuangan melawan semua ideologi ekstremis dan sektarian. Aliran-aliran ekstremis, separatis, dan sektarian. Itu dinilai mengancam kesepakatan bangsa, khususnya prinsip laicite. Ini yang ngomong imamnya dulu ini. Ini harus diatur ini, susah ini. Gitu lah bahasa Indonesia. Ini harus diatur ini. Kenapa? Karena yang melakukan penusukan terhadap orang di sekitar kantor Charlie Hebdo itu adalah anak muda nggak sekolah, Mas. Jadi kemudian kan mereka itu berdasarkan penyidikan polisi ketangkap, misalnya kemudian ternyata mereka ini nggak sekolah karena disuruh orang tuanya, nggak boleh ikut sekolah negara, ntar jadi kafir lah. Ya mungkin ada lah mirip di sini. Harusnya nanti kemudian kita jelaskan lebih detail. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, menurut beliau-beliau ini harus dibahas terkait kaderisasi imam dan modin sekaligus status mereka serta pembiayaannya. Jadi kan seperti yang tadi saya ceritakan, untuk jadi imam di Prancis itu vocation ya, vokasi. Jadi D3, yang namanya vocation itu kan panggilan jiwa sebenarnya. Nah, selama 3 tahun mendedikasikan waktunya, mendedikasikan pikirannya dan sebagainya untuk ngurusin umat kan, Mas. Nah, pada saat mereka milih, ya wes lah aku tak jadi imam, kuliah 3 tahun di masjid-masjid besar di seluruh Perancis, 3 tahun, dan memperdalam ilmu agama, kan pasti mereka tetap butuh makan. Nah terus gimana? Ini kan harus dipikirkan bareng-bareng. Apalagi kan untuk jadi imam itu kan statusnya kan sekolahnya sekolah swasta, karena di bawah yayasan kan, di bawah yayasan masjid. Nah pasti mereka harus bayar, beda sama yang universitas kayak Sorbonne macam-macam yang statusnya sekolah publik, negeri kan gratis. Nah mereka kemudian nanya, ini bisa nggak sih dibikin statusnya publik gitu loh.
biar siswa ini disubsidi sama negara. Oh mereka sama loh seperti kayak orang-orang yang pengen jadi romo macam-macam, mereka kan mendedikasikan waktunya. Tapi kan mungkin di sistem Katolik itu atau mungkin sistem Nasrani, sistem organisasi manajemen keuangannya bagus. Nah kemudian kan untuk jadi romo kan disubsidi penuh oleh gereja macam-macam. Nah ini mereka tanya itu satu. Terus kedua kan, ya bagaimana umumnya kuliah, begitu dapat ijazah, ijazahnya kan imam. Ya. Nah pertanyaan dan so what? Dengan ijazah imam ini bisa kerja enggak? Mungkin harus dipikirkan bareng-bareng. Nah terus bagaimana? Nah itu mereka tanya itu. Terus plus misalnya ngomong, oke, kita setuju nih melawan Islam radikal macam-macam, setuju banget bahwa separatisme, ya, memisahkan diri dari hukum negara, dari nilai-nilai negara. Kalau bahasa kita itu HTI lah Mas ya, mendirikan khilafah itu, mendirikan negara dalam negara itu. Di Prancis itu ada terminologi agak complicated. Pertama ada istilah Islamis. Islamis itu spesifik. Kalau buat orang Prancis, Islamis itu adalah mereka kelompok radikal. Disebutnya Islamis. Ideologinya namanya Islamisme. Oke, dan itu berbeda dengan Islam. Oke. Jadi Islam, clear Islam, dan itu berbeda dengan Islamisme. Atau misalnya tinjaunya Samir Amin namanya Islam politik lah. Cuman Islam cuman pertimbangan politik untuk kepentingan politik. Nah, Islamisme, penganut Islamisme itu namanya Islamis. Sedangkan penganut agama Islam, kalau dalam bahasa Perancis disebutnya musulman. Tulisannya musulman itu, Mas. Muslim. Nah, Muslim itu dibedakan dengan Islamis. Nah, masalahnya kan begitu Macron, menurut saya kesalahan Macron itu satu yang paling mendasar. Dia pidato pakai bahasa Perancis. Coba pidato pakai bahasa Indonesia, itu mungkin bahasa Inggris lah paling enggak. Itu istilah-istilah itu enggak terlalu bikin orang sakit kepala. Nah, dia pakai istilah Islamis, separatisme Islamis. Nah, separatisme Islamis kan kalau terjemahan di luar, loh, Macron nuduh orang Islam separatis. Kan itu pelintiran media ya. Pelintiran medianya itu. Nah, mereka bilang, ini nggak bisa nih, separatisme Islamis itu dibiarkan nggak bisa. Harus diatur tegas, bahkan mereka bilang harus ada aturan undang-undang yang dibahas di parlemen. Jadi yang usul pertama itu justru dari Masjid Perancis. Oh, bukan dari Macron pribadi ya? Ini ngeliat kronologis ya, Mas. Ngeliat kronologis. Nggak tahu kemudian sebenarnya bisa jadi Macron ngomong, terus timbal balik. Tapi kalau berdasarkan komunike presnya Dewan Masjid, mereka yang mengusulkan. Jadi tentang deradikalisasi, di mana kunci melawan kunci keberhasilan deradikalisasi itu cuma satu, imam atau ulama lah, yang mereka megang masjid, yang mereka bersentuhan langsung dengan umat, itu yang bisa melakukan deradikalisasi. Nah, selama ini imam-imam di sana sangat kurang, tidak ada, atau bagaimana sebetulnya? Nah, atau ada istilahnya mah impor dari negara-negara lain? Ada beberapa yang impor, ada beberapa yang formasinya di Perancis. Misalnya kayak di kota-kota besar, kayak misalnya Paris, Bordeaux, Lyon, itu banyak kan udah produk lokal nih Mas. Dididik dari sana, walaupun misalnya mayoritas adalah keturunan imigran. Karena kan untuk menjadi syarat imam harus bisa baca Quran. Nah, kan misalnya orang Prancis aslinya kan kebanyakan mu'alaf nih, asumsinya gitu kan. Nah, untuk mu'alaf terus jadi imam, jadi ustadz, susah. Kan dia harus belajar berapa ribu hadis, harus hafal tafsir dan sebagainya. Nggak ada cerita-cerita fenomena hijrah terus jadi imam, jadi ustadz di Prancis tuh almost impossible. Nggak masuk akal. Nggak ada itu ceritanya. Yang kemudian yang terjadi adalah impor. Ini sebetulnya sebuah
ladang pekerjaan baru kalau Macron bisa ngomong sama Pak Jokowi ya, bisa betul. kirim dari Muhammadiyah, dari NU yang memang moderat gitu ya. Betul, saya tweetkan juga sebenarnya. Dan apalagi di pidato Macron itu nanti bisa kita baca secara detail, itu clear banget. Ambisinya Macron itu clear, Mas. Apa dia bilang di pidatonya? Di tanggal berapa itu? Kita terjemahin satu persatu. Gimana salah pahamnya dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian kunci deradikalisasi di imam, pendidikan imam menjadi kunci. Selesai nih. Kalau misalnya Perancis serius, please diatur. Nah, terus itu satu. Yang kedua adalah ngomong tentang radikal-radikal. Para imam ini cerita tentang antitesa dari separatisme Islamis itu. Antitesanya namanya Islam de Lumière. Islam bercahaya, Islam. Nah, disebutnya di sini Islam, bukan Islamisme, Mas. Clear namanya ya. Jadi ini bukan ideologi. Berbeda dengan Islamisme. Bukan Islamisme berarti dia politik ideologis. Kalau ini disebutnya Islam de Lumière. Islam yang penuh cahaya. Lumière-nya itu jamak. Kalau Lumière kan artinya cahaya, kalau Lumière belakangnya S berarti jamak. Islam yang penuh cahaya. Islam yang penuh cahaya itu apa? Islam yang mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan promouvoir l'amour, mempromosikan cinta, mempromosikan la paix, mempromosikan perdamaian, dan bukan provokasi de la haine, bukan memprovokasi ujaran kebencian. Itu kan clear kan? Islam de Lumière itu satu, terus kemudian itu satu definisinya. Terus kedua, Islam de Lumière itu definisinya adalah Islam yang juga tidak ada masalah dengan negara. Mereka bisa berislam dan juga bisa menerima hukum negara dengan baik. Kalau misalnya negara nggak beres, mereka bisa menggunakan kanal-kanal legal yang sesuai dengan aturan negara. Mereka tidak bisa membentuk negara dalam negara, melakukan separatisme, melakukan pembangkangan, nggak bisa. Ya, kalau ini mereka harus mencintailah negaranya. Nah, kalau dalam diskursus di Indonesia dikenalnya dengan hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini kan narasi NU. Kalau Islam de Lumière, Islam penuh cahaya, sang pencerah itu kan narasi Muhammadiyah. Tapi kan Pak Mahmud, sebelum masuk ke pidato itu, kan yang di-highlight termasuk oleh Erdogan, itu kan ketika Macron tidak mau menyalahkan Charlie Hebdo juga kan, memaklumi bahwa itu bagian dari kebebasan berekspresi. Nah, itu nanti, itu pasca Samuel Paty, nanti kita bahas satu-satu. Oke, ini kita selesaikan dulu ketua Dewan pengurus Dewan Masjid ketemu Macron. Nah, tanggal 25, tanggal 26 mereka ketemu siapa namanya? Menteri Dalam Negeri Prancis. Mereka bertemu Menteri Dalam Negeri Prancis, namanya Gerald Darmanin. Nah, Menteri Dalam Negeri Prancis ini, kalau di Prancis itu dia membawahi politik dan keamanan dalam negeri. Terus kedua, dia menangani juga kepolisian dibawakan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam beberapa tingkatan, intelijen, khususnya terkait keamanan publik, itu berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Nah, di situ narasinya itu juga lebih keras. Nah, kalau misalnya perspektif kita, narasinya lebih tegas lah. Narasinya lebih tegas, lebih dorong. Ini gimana nih, Prancis nih enak-enak aja lah. Kalau mau lawan Islam radikal, ngomong, lawan, gitu loh. Kalau enggak, jangan cuma gertak sambal. Kalau bikin itu, ya udah bikin undang-undang, gitu. Nggak cuma gini-gini, ya, nggak jelas. Terus kemudian, yang susah kan kami ini, para imam ini. Kami ini kan dihantam kanan kiri. Bahkan Imam Samsudin Al-Hafiz itu sampai bilang, saya ini bagi banyak orang di Prancis itu dianggap kafir, bukan Islam, bukan Muslim. Ausertan des yeux, jadi di mata beberapa orang, jadi si musulman, saya ini bukan Muslim. Padahal dia Hafiz,
hafal Quran, Mas. Dianggap bukan muslim kan? Ya mungkin karena moderat, macam-macam menyejukkan. Enggak tiba-tiba untuk apa? Nah, dianggap bukan Islam. Ini clear, ini gimana? Termasuk usulan konkret. Nah, tadi misalnya ngomong-ngomong makro mungkin lebih normatif lah ya. Nah, lebih normatif. Nah, ini mereka bilang pendidikan imam, begitu mereka dapat jasa, ngapain nih? Bisa dong masuk misalnya kalau kita di BNPT lah gitu ya. Akhirnya tanggal 2 Macron pidato terkait tentang separatisme Islamis gitu, secara terbuka. Nah, itu sebenarnya pidato setelah Macron dengan Uni Eropa bahas COVID, Mas. Jadi nanganin COVID macam-macam. Jadi ini sebenarnya buat dia concern nomor 2 lah. Concern pertama itu ngatasin COVID. Karena di agenda Macron ini adalah agenda nomor 2. Oke. Nah, di situ Macron ngomong, pidato Macron bahwa oleh karena itu saya tegaskan harus menggunakan prinsip laicity, harus menghormati prinsip laicity. Nah, laicity ini apa? Nah, ini juga yang agak susah ini kalau buat orang Indonesia. Nah, kemarin karena saya nge-tweet macam-macam, terus kemudian ada istilah yang menurut saya lebih pas buat orang istilah Indonesia. Laicity itu bukan sekularisme, bukan. Yang tepat mungkin justru sebenarnya abanganisme. Kenapa kok abanganisme? Karena laicite itu merupakan kata benda yang berasal dari kata sifat laik, LAIC atau LAIQUE kalau misalnya dia perempuan atau femina. Nah, ini artinya awam, artinya rakyat biasa, bukan agamawan. Lawan kata laik sebagai kata sifat itu lawan katanya adalah klerikal. Klerikal, gerejawi, keromo-romoan gitu ya. Atau mungkin dalam konteks keindonesiaan ya santri. Jadi lawan yang pas antara klerikal santri dan laik ya abanganisme lah mungkin paling pas ya. Nah, abanganisme ya sebagaimana orang abangan. Ya, mereka tidak menunjukkan identitas kesantrian, tidak menunjukkan identitas keagamaan. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, laicite ini kan berkembang pada saat revolusi Prancis ya, Mas, 1789. Nah, di mana revolusi Prancis itu kan sekarang ada 2 momen peristiwa sekaligus. Yang pertama menggulingkan rezim monarki, yang kedua adalah menggulingkan rezim pemerintahan berbasis agama, yang berbasis pada klerikal itu, di mana keputusan negara itu adalah keputusan gereja dan juga sebaliknya. Misalnya putusan perang dan sebagainya, pengiriman duta besar dan sebagainya harus persetujuan gereja, kayak gitu kan. Nah, ini tidak benar ini, makanya kan harus dipotong ini para itu. Nah, termasuk akhirnya revolusi terjadi, monarki diganti jadi republik. Nah, prinsip di dalam konteks republik ya abanganisme itu adalah orang awam. Orang tidak perlu pakai simbol-simbol agama. Oh, simbol agama, oh berarti dia agamawan, berarti dia pro Romo, pro monarki digelutin. Nah, peristiwa sejarah ini kan banyak yang nggak paham ya. Biasanya kan konsep laicite misalnya bacanya cuman langsung sekarang nih. Oh, laicite itu anti-Islam. Tar dulu. Laicite itu pertama anti gereja, anti Nasrani, anti mayoritas. Ya kan? Karena penduduk mayoritas Prancis sampai hari ini masih Nasrani. Apalagi kan kemudian semua aset-aset gereja disita jadi milik negara. Namun demikian, pada saat kita menghormati prinsip laicite itu, jangan sampai kita terjebak pada jebakan Batman. Nah, bahasanya adalah lepias dalam amalgam tongdu, di mana jebakan itu ya amalgam yang
fleksibel, nggak jelas gitu, ya tapi juga mengeraskan antara kita, yang itu jebakan itu disiapkan oleh para yang misalnya Macron adalah le polemis, orang-orang yang suka berpolemik, atau istilah saya adalah konflikpreneur, yang kalau ada konflik dia dapat duit mungkin gitu ya, seneng gitu kan, ada macam-macam. Nah itu satu, dan yang kedua adalah jangan sampai itu jadi jebakan Batman yang disiapkan oleh les extrêmes, kelompok ekstrim. Nah, les extrêmes ini kalau dalam konteks ngomong tentang politik Prancis adalah merujuk partai ekstrim, entah partai ekstrim kanan atau partai ekstrim kiri. Tapi lebih spesifik, kalau menurut saya, pembacaan saya ini adalah merujuk Le Pen. Karena kan ini rival dia kan. Dia kan maju lagi nih. Le Pen udah deklarasi. Ya kan, Le Pen udah deklarasi. Sekalian nih gua habisin juga kan, jadi momen politik. Dia ngomong, jangan sampai kemudian ini jadi jebakan Batman yang dimanfaatkan oleh partai atau kelompok ekstrim kanan. Dan sampai ini dimanfaatkan oleh Marine Le Pen. Gitu kan. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Dia disebutkan di situ adalah yang konsisten, yang secara konsisten dan akan terus konsisten, astigmatize tout le musulman. Secara konsisten dan akan terus konsisten menstigmatisasi umat Islam, Muslim, atau nyala-nyalain umat Islam. Nah, sebenarnya kan P1 ini malah membela sebetulnya dia ya. Clear kan, membela ya Mas. Oke. Nah, terus kemudian artinya adalah problemnya bukan masalah di abanganismenya itu. Abanganisme atau orang berperilaku beragama secara abangan itu tidak masalah. Karena konsep abanganisme itu, abanganisme ala Prancis itu adalah kebebasan, la liberté de croire ou de ne pas croire. Kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Kita percaya pada yang goib, percaya sama keris, percaya sama Darmo Gandul macam-macam, seorang urus pokoknya percaya atau nggak percaya, pokoknya arah ditunjukkan gitu aja. Liberté de croire ou de ne pas croire. Terus kemudian yang jelas prinsip laicité itu adalah memberikan la possibilité d'exercer, memberikan posibilitas, memberikan kemungkinan melakukan exercise, melakukan praktek beragama, beribadah di tempat ibadah. Namun demikian, dengan catatan atau dengan prasyarat l'ordre public est assuré. Nah, laicité ini, prinsip abanganisme ala Prancis ini adalah intinya adalah netralitas negara, ya, netralitas negara, dan itu bukan berarti menghapus agama, bukan évasement, menghapus. Nggak ada pretensi menghapus agama. Beragama urusanku, bukan urusan negara. Intinya sih, ya prinsip abangan. Jadi negara abangan. Nah, kemudian dia menegaskan bahwa sebenarnya la laïcité itu adalah abanganisme itu le ciment de la France adalah semen fondasi yang merekatkan Perancis yang bersatu. Karena orang tidak lagi ngomong identitas aku Muslim, aku Kristen, aku Yahudi, macam-macam. Seorang urus. Karena identitasmu begitu tampil publik, jadi pejabat publik, sama. Nah, itu. Nah, terus kemudian, nah ini baru mulai masalah nih. Terjemahannya problematis. Nah, baru dia nyalahin. Le problem, masalahnya adalah separatisme islamis. Jadi yang menjadi masalah itu adalah separatisme Islamis itu. Jadi bukan Islamis. Ya, separatisme Islamis. Jadi paham separatisme yang itu tadi mendirikan negara dalam negara yang dilakukan oleh kelompok Islamis, bukan Musulman Mas ya. Macron tidak nyebut Musulman, tidak menyebut Muslim, tapi nyebutnya Islamis. Artinya adalah itu merujuk pada kelompok Islam radikal. Jadi benar-benar spesifik nih, separatisme Islamis. Nah, tapi nggak tahu bagaimana ceritanya. Misalnya ada beberapa media di Indonesia, nerjemahinnya Macron nyebutnya adalah umat Islam adalah separatis. Balik jadi pengertiannya. Padahal itu kan mendirikan negara dalam negara, itu kan separatisme.
Ya, artinya di kita pun diperangi kan sebetulnya. Diperangi, ditolak ya. kan, paham HTI semacam kan itu. juga dibubarkan. HTI juga dibubarkan oleh Pak Wiranto dan disetujui oleh Pak Jokowi. Kan, Mas. Tapi perlu dicatat, saya tidak lagi ngomong terkait ngomong kalian harus percaya atau tidak percaya, atau percaya sedikit atau moderat. Saya nggak ngurus. Karena itu ce n'est pas l'affaire de la République. Karena itu bukan urusan Republik. Itu bukan urusan negara. Jadi Macron clear di situ. Terus kemudian, mais je demande à tous citoyens, quelle que soit sa religion ou pas. Tapi kemudian yang saya minta pada seluruh warga negara, seluruh penduduk Perancis, quelle que soit la religion, apapun agamanya, untuk apapun agamanya atau tidak beragama, direspekte, untuk respect secara absolut toutes les lois de la République, semua peraturan perundang-undangan Republik Perancis. Clear dong. Terus kemudian dia ngasih antitesis lah, yang kita sebut namanya Islam de Lumière. Islam de Lumière, Islam penuh cinta. Nah, di mana ini sih menurut saya itu dia mengcopy paste lah, atau paling tidak terinspirasi dari percakapan dengan para imam tadi ya. Para imam itu tanggal 25 dan 26. Apalagi kan insiden-insiden itu tambah semakin masif. Nah, terus kemudian dia bilang, oke, Prancis akan bikin undang-undang yang ngatur tentang separatisme Islamis itu, tapi nanti dibahas dulu di Conseil des Ministres, di rapat kabinet. Kita masuk ke Samuel Paty. Samuel Paty ini momen awalnya adalah dia si Samuel Paty itu mulai tanggal 6 Oktober, momen krusialnya. Tanggal 6 Oktober itu si Samuel Paty mengajar mata pelajaran EMP lah kalau di sini namanya, enseignement moral et civique, pendidikan moral Pancasila. Nah, civic kan nilai-nilai civic, nilai-nilai republikan lah, nilai-nilai civilian Perancis lah. Nah, di mana di situ ada di pelajaran tersebut ada kelas namanya liberté d'expression. Ada tentang kebebasan berekspresi. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya dari berita dan sebagainya, termasuk dari alumninya, dari siswa dan sebagainya, yang ikut itu tidak pernah ada protes. Nah, protes terkait Samuel Paty itu baru muncul tanggal 8. Tanggal 7 itu ada peristiwa vandalisme, pembakaran gereja, Mas. Tanggal 8 itu ada tanggal 7, jadi tanggal 6 si Samuel Paty ngisi ngajar di kelasnya, enggak ada masalah, semua baik-baik saja. Nah, tanggal 7 itu ada peristiwa vandalisme. Jadi kan tadi penusukan, terus kemudian ada vandalisme ke masjid 28 September. 28 September. Ini balasan ke gereja. Vandalisme terhadap gereja dibakar. Tapi nggak sampai kena gerejanya. Jadi mobil-mobil yang di pinggir gereja itu dibakar. Dan itu Dewan Masjid Perancis mengutuk. Semua umat Islam ini mengutuk lah, yang moderat lah. Ini nggak benar nih, ini kita harus bersatu nih. Nah, itu tanggal 7. Tanggal 8, nah ini baru mulai nih, ini bermasalah nih. Ada namanya Muhammad Henish. Muhammad Henish ini, kalau mungkin bahasa Indonesia Muhammad Hanis ya kali, Mas. Nah, Muhammad Henish ini bapaknya dari Brahim Snina. Nah, Brahim Snina ini muridnya Samuel Paty. Betul, muridnya Samuel Paty. Nah, dia posting ini si bapak tersebut bahwa di kelas anaknya
itu ada seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Ini provokasi. Gitu. Nah, yang menarik, kemudian kan diselidiki sama polisi macam-macam, termasuk tanggal 8 itu, ternyata si Ibrahim Snina itu, yang muridnya Samuel Paty betulan, itu nggak masuk kelas. Waduh. Ini mirip kasus Ahok ya Mas ya. Iya. Mirip kasus Ahok, orang yang di dalam pas waktu di Kepulauan Seribu nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah kan. Kalau misalnya ada masalah kan mereka pasti bereaksi kan. Iya. Oke, ini nggak ada masalah, terus tiba-tiba posting nyebutin gurunya namanya Samuel Paty begini di sekolah SMP ini. Til dia. Ini nunjukin karikatur Nabi Muhammad ini gitu. Pidato viral. Dan kita harus melakukan bela Islam. Gitu. Nah, terus si videonya Muhammad Hanis ini diambil, diviralkan kembali oleh takmir masjid Pantang. Pantang itu pinggiran Paris. Si tempat kejadian konflik Santorin itu, kota terjadi pembunuhannya Samuel Paty itu juga pinggiran Paris, bukan di Paris sebenarnya. Nah, itu menyebarkan videonya Muhammad Hanis itu, disebarkan, dirilai di Facebook fanpage mereka, di Facebook masjid. Nah, karena tadi kan saya bilang bahwa jamaah-jamaah di Prancis itu kan sangat terikat sama masjidnya. Jadi misalnya ngecek ada pengumuman apa, oh sholat loh, oh ada pengajian loh, macam-macam itu di broadcast di itu. Saya juga sering ngelihat, misalnya kalau saya lebih senang ngelihat kan karena saya tinggal di Paris, ya Grand Mosque de Paris, saya ngecek, oh kadang ada ngaji kitab hikam, kitab apa yang, misalnya saya sebagai santri lah, dulu pernah nyantri, kangen siraman rohani kan kadang pengen lo belajar Bulughul Maram lagi, yang lihat oh sekarang jadwalnya ini nih tengah gitu, oh ada Imam Dalil Abu Bakar, ada beberapa imam dan sebagainya termasuk Imam Samsuddin Al-Hafiz, wah ini menarik nih kalau beliau yang cerita lucu nih biasanya, kayak gitu kan kita punya preferensi macam-macam. Nah itu di broadcast. Nah nggak berhenti di situ. Ada namanya Imam Abdul Hakim Safrawi. Nah, ini cukup radikal. Nah, beliau ini ngincer posisi Asosiasi Umat Islam Prancis. Ada motif politik juga di situ ya. Motif politik. Dulu saingan sama Imam Dalil Abu Bakar. Imam Dalil Abu Bakar ini Imam Masjid Paris. Bolak-balik ini. Saingan terus, nggak dapat. Akhirnya narasi dia semakin keras. Karena apalagi si Imam Dalil Abu Bakar ini dapat privilege lah mungkin dari negara macam-macam. Terus plus lagi sebagai imam masjid kota Paris itu statusnya sama dengan rektor di Prancis. Makanya disebutnya rektor Mosque de Paris, rektor masjid Paris. Beda ini. Karena itu masjid agung sih ya, masjid raya ya Paris itu ya. Ya, masjid agung. Karena di situ ada pembentukan pendidikan imam, Mas. Jadi cocok lah disebut rektor ya, karena memang ahli lah. Kalau misalnya itu, kalau di Mesir disebutnya Grand Sheikh Al-Azhar. Mufti. Nah, si Dalil Abu Bakar itu. Nah, Imam Safrawi ini bolak-balik masuk. Nah, termasuk pas Imam Dalil Abu Bakar pensiun, harusnya kan bisa masuk nih karena beliau masih muda. Yang dipilih malah Imam Samsuddin Al-Hafiz. Agak kesel lah mungkin ya. Itu narasinya narasi fatwa. Narasi fatwa bela agama. Bahkan itu tanggal 8, bahkan kemudian tanggal 8 dia menggunakan namanya kolektif kontra Islamofob. Asosiasi itu yang didirikan oleh adiknya
Tarik Ramadan. Tarik Ramadan ini kalau nggak salah anak atau cucunya pendiri Ikhwanul Muslimin. Apa namanya? Saya lupa. Pendiri Hasan Ikhwanul Albana. Muslimin. Hasan Albana. Betul. Ya betul. Saya Hasan Albana. Nah itu CCIF itu. Jadi Kolektif Contre Islamophobe Conference. Jadi asosiasi perkumpulan kolektif anti Islamofobia. Nah, dianggap itu Rawi itu menyampaikan ke itu, ini si Samuel Paty mengajarkan Islamofobia berdasarkan videonya si Muhammad Hanis yang berdasarkan keterangan anaknya si Ibrahim Semina yang nggak hadir pas waktu sekolah. Pelajaran. Jadi itu videonya itu rangkaian narasi mereka sendiri. Nggak ada. Si Samuel Paty-nya cuma mukanya aja, cuma fotonya aja. Cuma foto sama sekolahnya. Pada saat Samuel Paty-nya ngajar nggak ada rekamannya. Jadi tidak diketahui apakah Samuel Paty menunjukkan karikatur Nabi Muhammad yang mana, nggak tahu. Oke. Terus siapa namanya Safrawi itu minta broadcast lewat WhatsApp, kita harus bela agama, kita harus turun ke jalan, manifestasi harus turun ke jalan memberikan ketegasan terhadap penghinaan agama yang tidak bisa dibiarkan, yang nggak bisa ditolerir. Nah terus tanggal 9, yang menarik tanggal 9 si Samuel Paty dipanggil ke sekolah nih, di sidang. Di situ ada beberapa orang tua dan sebagainya. Terus di situ para orang tua ngomong macam-macam, termasuk POMG-nya lah ya, persuatu orang tua murid dan guru. Pertemuan orang tua murid dan guru, betul. Nah di situ ada beberapa orang tua siswa yang keberatan, yang anaknya hadir pada saat itu, keberatan terhadap Samuel Paty, menunjukkan karikaturnya Charlie Hebdo itu bukan masalah Nabi Muhammadnya, tapi karikaturnya yang tadi aku tunjukin tadi, Mas, yang misalnya ada telanjang itu mereka concernnya ini ngajarin pornografi. Nah, tidak larinya ke agama sebetulnya ya? Ya, larinya tuh nggak ke agama. Itu bahkan misalnya kalau lihat di beritanya itu saya juga ditulis juga di tweetan, yang menarik tanggal 9 itu ada komite etik lah. Komite etik dari kan tergantung per wilayah per kabupaten. Nah, si Kompa Santonorin itu masuk wilayah Kepala Dinas Pendidikan Kota Versailles. Nah, kepala dinasnya menghukum, menskors sementara Samuel Paty. Harusnya sudah dong, dia udah dihukum dong, selesai dong. Nah, tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Tanggal 10 itu ada vandalisme lagi. Tadi kan gereja ya Mas, gereja dibakar. Tanggal 10 itu ada vandalisme terhadap masjid di Lyon. 10 ada vandalisme masjid Lyon, terus narasinya balik lagi. Narasi si Masjid Pantang sama Safrawi. No, tuh kan kalau cuman diskurs doang gak beres nih. Islamofobia harus kasih pelajaran gitu lah. Nah, terus selanjutnya tanggal 12 Samuel Paty itu lapor ke kantor polisi. Karena setelah pembakaran masjid, dia udah dihukum, ya kan berarti dia di rumah aja kan, Mas? Iya. Rumah aja. Ternyata kok ancaman-ancaman tambah banyak. Malah ada teror dia. Malah ada teror. Akhirnya dia lapor sama polisi. Tanggal 12 itu. Terus kemudian sama polisi nanya, kamu ngapain? Dia cerita macam-macam. Termasuk di situ misalnya dari laporan polisi dia menyebutkan
di kelasnya dia di Liberté d'Expression itu, kalau yang mau keluar, misalnya tidak mau melihat kartun, silakan. Saya membolehkan. Kalau mau lihat, silakan. Mau komentar apapun terserah. Yang penting kalian berekspresi. Ekspresi kemarahan di kelas enggak apa-apa. Yang bermasalah itu kan pada saat kalian tidak bisa berekspresi, tidak bisa menyampaikan, aku nggak sepakat ini, sampaikan gitu loh. Karena memang mata pelajarannya memang pada saat hari itu memang terkait liberté d'expression. Jadi kalian boleh maki, boleh bikin tulisan apapun di kelas itu, selesaikan di kelas secara civilian lah, secara beradab. Dr. Ismail Haqi itu dubes Turki untuk Prancis. Dia bilang, saya merasa sedih dan menganggap pembunuhan terhadap Samuel Paty atas nama apapun tidak bisa dibenarkan. Clear itu statementnya. Jadi tidak ada yang membenarkan pembunuhan Samuel Paty karena si Samuel Paty dianggap menghina Nabi Muhammad atau menghina Nabi. Yang pembunuhannya tidak bisa dibenarkan. Dan pada hari yang sama ada komunike de presse dari Kemlu Turki tanggal 17 ini. Karena mungkin dubesnya ngomong, terus dia ngontak Kemlu Turki bikin komunike, nyampaikan ucapan bela sungkawa sekaligus mengutuk tindakan teror terhadap Samuel Paty. Yang menarik, ini kata-kata di komunike de presse-nya Kemlu Turki, bahwa Turki itu juga sama dengan Prancis. Sama-sama lagi perang menghadapi teror. Dan Turki, menurut Kementerian Luar Negeri Turki, sama-sama merasakan kesedihan atas meninggalnya Samuel Paty. Tanggal 24, nggak ada angin, nggak ada hujan, Erdogan itu bilang sama siapa namanya Emmanuel Macron itu, karena dia di tanggal 23 bela Samuel Paty, itu perlu dicek deh kejiwaannya. Perlu dicek deh. Jangan-jangan dia sakit jiwa ini. Perlu di exercise lah itu, perlu dites lah. Nah, gara-gara dianggap sakit jiwa, Kemlu Prancis langsung memanggil penarikan dubes Prancis di Turki. Tanggal 24 agar 25 datang. Tanggal 25 datang. Terus kemudian pemerintah Prancis tidak terima. Terus kemudian Kementerian Luar Negeri Prancis manggil duta besar, macam-macam, bahwa intinya mereka nggak terima. Dan kemudian tensi konflik di antara Prancis dengan Turki ini mulai naik. Nah, ada naga-naga, mereka selalu preparing for the worst, jangan-jangan bisa perang. Makanya terkait Turki itu dibahas di Assembly Nasional dan di Senat. Partai tengah, partainya Macron, partai En Marche, ini langsung deputi European. Jadi deputi di Parlemen Uni Eropa. Itu dia langsung menggerakkan Parlemen Uni Eropa untuk mengutuk Turki. Nah, ini yang tidak dibaca Erdogan kayaknya. Dia ngomong boykot Prancis. Dapat backfire akhirnya kan dari semua negara Eropa. Kemudian Uni Eropa melakukan sanksi. Dan kemudian bukan cuma sanksi dari Uni Eropa, si Frank Riester itu dia memobilisasi lewat WTO dan Mercosur, Asosiasi Amerika Selatan, untuk melakukan sanksi terhadap Turki. Menlu Prancis dan juru bicara pemerintah Prancis langsung menyatakan bahwa Uni Eropa bersatu menghadapi Turki. Itu di Komisi Uni Eropa. Langsung clear itu. Aduh, ini kok jadi ini, dan bersatu menghadapi Turki dan siapapun yang beraliansi dengan Turki. Itu yang kemudian jangan sampai kita nanti dianggap aliansi Turki sih. Itu yang kemudian mitigasinya harus benar nih. Jangan sampai kemudian oke lah mungkin ada pertimbangan politik dan sebagainya, tapi kan jangan sampai kemudian apalagi kemudian
konteks hubungan ekonomi Indonesia-Prancis kan juga sebenarnya lebih signifikan dibandingkan dengan Turki, satu. Terus yang kedua, misalnya yang menarik kan 11 hari yang lalu itu kan ada tanda tangan fakta kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Pak Prabowo ke sana ya. Pak Mahmud, terima kasih banyak atas paparannya. Ya, semoga bisa memberikan perspektif baru yang lebih objektif, yang lebih berimbang untuk masyarakat Indonesia dan khususnya pembaca Detikcom terkait apa yang sesungguhnya terjadi di Perancis. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mahmud. Ya, siap, sama-sama Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.